ilal habibi tamilu. Ya, semua hati itu condong kepada Rasulullah SAW. Semua hati pasti mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini hati yang hidup. Semua hati yang hidup pasti berkiblat kepada Rasulullah SAW. Bahkan jangankan hati orang mukmin yang hidup, benda mati saja itu bisa condong kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang dari perjalanan mau pulang ke kota Madinah dari arah Mekah ngelewatin Gunung Uhud. Rasulullah SAW sambil melihat Gunung Uhud, Nabi bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, atau hadza Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah Gunung Uhud, kata Rasulullah. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai saya dan saya pun cinta kepada dia. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai dia. Ulama mengomentari hadis ini banyak dengan berbagai macam komentar. Ya, macam-macam. Juga ada yang mengatakan bahwa ini zahirnya bahwa gunung itu memang betul-betul cinta, padahal gunung itu benda mati, batu, tapi bisa punya cinta sama Rasulullah SAW. Kalau ada orang punya hati enggak cinta sama Rasulullah, jangan-jangan hatinya itu lebih keras daripada batu. Lebih baik batu Gunung Uhud yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma itu, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya bukti Gunung Uhud itu mencintai Nabi Muhammad SAW adalah ketika terjadi perang Uhud. Nabi SAW bersama para sahabat waktu itu kewalahan menghadapi serangan orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah diarahkan untuk berlindung di Gunung Uhud, sehingga Gunung Uhud itu merontokkan sebagian batu-batunya untuk ngasih jalan sama Nabi Muhammad SAW, buat ngasih arah jalan sama Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW naik ke atas Gunung Uhud dan Nabi terlindungi dari serangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Waktu itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman, berempat. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Ketika Nabi Muhammad dan tiga sahabatnya tadi itu ada di atas Gunung Uhud dan sudah aman pada saat itu. Pada itu Rasulullah sudah berdarah-berdarah, maksud itu ya, pelipisnya Nabi sobek, terus giginya Rasulullah gompal pada saat itu. Di atas Gunung Uhud ini membuktikan cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Gunung ini goyang, ya, gempa dia sedikit. Tapi yang goyang cuma gunung doang. Bagian tanah yang lain nggak ada yang goyang. Cuma Gunung Uhudnya aja yang goyang. Nah, karena gunung itu goyang, maka Rasulullah sama sahabat kayak mau jatuh. Karena Rasulullah SAW pada saat itu dengan tongkatnya dipukul Gunung Uhud itu dengan mengatakan, Uthbut ya Uhud, fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diam kamu. Di atas kamu ini ada seorang nabi, ada seorang as-siddiq, dan ada dua orang yang bakal meninggal syahid. Masih hidup orang ini, udah dikasih tahu bakal meninggal syahid. Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Uthbut ya Uhud, diam. Setelah digituin baru diam tuh gunung. Baru gunung itu diam. Nah, kata ulama, goyangnya Gunung Uhud ini adalah dia ekspresi girang senengnya yang enggak kepalang, di mana dia diinjek sama Nabi Muhammad SAW. Itu kegirangan dia, kebahagiaan dia yang dia gambarin, saking girangnya itu gunung goyang. Emang udah lama cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya, udah tahu semua bebatuan itu tahu sama Rasulullah SAW. Tambah lagi diinjek sama Nabi, girang banget dia, sehingga dia goyang. Gitu. Jadi goyangnya Gunung Uhud itu karena kegirangan diinjak sama Rasulullah SAW. Sebagaimana juga kita pernah dengar buruk, ya, buruk itu waktu mau dinaikin sama Nabi Muhammad dia goyang saking girangnya, jingkrak-jingkrakan dia mau dinaikin sama Rasulullah SAW. Begitu juga Arsy,
Tadi kita baca tuh, ihtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy Allah goyang. Kenapa arsy Allah goyang? Taraban wastibsyara. Girang, senang, gembira menyambut dikit lagi Nabi Muhammad mau lahir. Begitu juga tadi kita baca di syair, fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kamu giranglah, hanyutlah dalam kegembiraan bersama Rasulullah. Sebagaimana onta-onta itu katanya orang dulu kalau mau ziarah ke makam Nabi Muhammad, ontanya tuh udah girang duluan kalau mau diajak. Bulan Rajab ziarah ke makam Nabi. Dulu orang-orang punya tradisi setiap bulan Rajab ziarah ke Madinah. Jadi onta-ontanya tuh udah pada tahu kalau ontanya itu bakalan dikit lagi nih kita mau ke ziarah ke makam Nabi. Itu ontanya pada jingkrak-jingkrakan, pada goyang. Ya. Fada' jadzbaz zibami wala tazugha. Lepasin tuh tali kendalinya lepas. Ente nggak usah setir tuh onta. Faqaidu syauqi halil hayy jadzib. Karena kerinduan onta ini sama Nabi Muhammad narik dia ke Madinah. Semua yang girang itu biasanya nggak bisa diem, jingkrak-jingkrakan. Nggak mungkin orang girang diem aja. Pak selamat ya, Bapak dapat uang 50 juta. Oh iya, makasih ya. Nggak mungkin begitu dia diem. Ini orang mati rasa. Ya. Ibu-ibu mungkin kalau misalnya ntar pulang lakinya bilang sama ibu-ibu nih, malu gue udah dapat rezeki nih. Gue beliin lu gelang, kalung, cincin, gelang kaki, lu pilih semau lu ntar di toko Anu. Kira-kira diem gitu Bu? Makasih Bang ya. Diem baik, nggak mungkin. Dia jingkrak-jingkrakan dipeluk tuh lakinya kali mungkin gitu ya. Ya. Atau mungkin misalnya bapak-bapak ntar pulang lakinya ngomong, Bang, abang kalau mau kawin lagi nggak apa-apa gue ridho. Nggak apa-apa Bang. Kira-kira lakinya gimana? Jangan Neng, jangan, nggak baik gitu. Gue seneng sama lu. Begitu masuk kamar, masuk kamar begitu dia. Ya nggak kelihatan bininya depan bini malu mungkin gitu. Girang. Gunung Uhud nih begitu diinjek sama Nabi Muhammad, girangnya bukan main. Rasulullah mau jatuh sampai. Sebut ya Uhud diam ente girang, anehnya mau jatuh. Ya, ente mau diam tuh Gunung Uhud. Gitu ya. Sehingga Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan Uhud jabalun min jibalil jannah. Gunung Uhud ini salah satu gunung yang bakal ada di surga nanti. Jadi kalau kita insya Allah nanti masuk surga, kita bakal ngeliat tuh nanti Gunung Uhud. Kalau antum nanti sempat ziarah ke Gunung Uhud, antum liatin tuh gunung. Gunung itu pernah diinjek sama Nabi dan bakal ada di surga yang masih ada di dunia tuh. Bakal ada di surga nanti ya begitu. Kenapa gunung ini begitu istimewa? Karena cinta sama Rasulullah. Dia pernah seneng, taraban. Dia pernah bangga, bahagia sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kesenangan kita ini juga nganterin kita ke surga. Kesenangan kita sama Rasulullah, bahagianya kita nyambut Rasulullah SAW dengan kelahirannya ini mudah-mudahan nganterin kita ke surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin.